Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursa Fitri, NIM 185211245 dari MBS 5E. Unit nomor 4 yaitu manajemen konflik. Manajemen konflik menurut Rose, manajemen konflik adalah langkah yang diambil pihak ketiga dengan tujuan mengarahkan konflik ke hasil tertentu yang mungkin atau tidak menghasilkan hasil akhir berupa penyelesaian konflik atau mungkin tidak menghasilkan ketenangan atau hasil mufakat. Dalam manajemen konflik ada beberapa tipe yang digunakan untuk menyelesaikan konflik yang ada. Ada 6 tipe, yaitu accommodating. Accommodating merupakan usaha yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai pendapat pihak yang terlibat konflik. Nantinya akan digunakan untuk musyawarah atau menyelesaikan konflik tersebut. Namun, tetap mementingkan kepentingan dari salah satu pihak. Hal ini dapat merugikan salah satu pihak yang berkonflik. Yang kedua yaitu avoiding. Avoiding adalah sebuah upaya untuk menghindari sebuah konflik agar tidak terlibat di dalamnya. Hal ini menjadi cara yang efektif agar lingkungan terhindar dari konflik. Yang ketiga yaitu compromising. Perbedaan dari accommodating, cara ini lebih memperhatikan kepentingan bersama dengan mendengarkan pendapat dari semua pihak dan memutuskan jalan keluar dengan tetap mementingkan kepentingan bersama, menjadi cara yang adil bagi semua pihak. Cara ini akan memberikan solusi bagi semua pihak. Ada 4 bentuk kompromi, yaitu separasi, atrasi, menyogok, dan mengambil keputusan secara kebetulan. Yang pertama yaitu separasi, artinya pihak yang terlibat konflik dipisahkan untuk menyelesaikan konflik yang ada. Yang kedua, atrasi, artinya pihak yang berkonflik setuju dengan keputusan yang diambil pihak ketiga atau penengah. Yang ketiga, mengambil keputusan berdasarkan faktor kebetulan. Dengan cara ini bisa dilakukan dengan hal-hal yang sederhana, tetapi tetap berpegang pada aturan yang berlaku. Yang keempat, menyogok. Menyogok merupakan memberikan imbalan untuk pihak yang mengambil keputusan dengan tujuan pihaknya dapat dimenangkan dalam konflik tersebut. Hal ini mungkin curang, tetapi tergantung pihak masing-masing. Untuk selanjutnya yaitu kolaboratif. Kolaboratif merupakan cara menyelesaikan konflik dengan bekerja sama yang hasilnya memuaskan semua pihak. Semua pihak akan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dengan tepat, memerhatikan kepentingan bersama. Selanjutnya, competing. Competing adalah cara yang digunakan dengan mengarahkan pihak yang terlibat konflik, bersaing dan memenangkan kepentingan masing-masing pihak. Cara ini pastinya tidak akan memberikan solusi bagi kedua belah pihak, dan yang pasti akan ada kalah dan ada yang menang. Terakhir yaitu conglomeration, merupakan kombinasi atau campuran penyelesaian konflik dengan cara menggabungkan 5 tipe di atas. Tentunya cara ini akan lebih memakan banyak waktu dan tenaga, yaitu strategi manajemen konflik. Selain cara menyelesaikan konflik yang ada, kita juga harus memerhatikan awal mula terjadinya konflik tersebut. Kita harus mempelajari agar tidak salah langkah dalam mengambil keputusan yang menjadikan konflik tersebut. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengenali konflik yang terjadi. Yang pertama, pengenalan. Sebelum masuk lebih dalam ke konflik yang sedang terjadi, terlebih dahulu Anda harus tahu akar atau awal mula konflik terjadi dan juga harus tahu keadaan sekitar ketika konflik belum dan sedang terjadi. Melakukan ini, kita akan memperoleh informasi awal terjadinya konflik. Yang kedua yaitu diagnosa. Jika sudah mendapat informasi yang ingin diperoleh,
seperti siapa saja yang berkonflik, apa konflik yang dipermasalahkan, awal mula terjadinya konflik. Langkah selanjutnya adalah memikirkan solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik tersebut. Yang ketiga yaitu menyepakati solusi. Jika sudah memikirkan solusi yang tepat, langkah berikutnya adalah menyepakati solusi yang dirasa paling tepat untuk mengakhiri konflik. Sebaiknya solusi yang digunakan tidak berat sebelah dan juga harus ada pihak penengah. Yang keempat yaitu pelaksanaan. Setelah solusi disepakati bersama, maka langkah selanjutnya adalah semua pihak harus melaksanakan serta menerima solusi yang telah disepakati. Kesepakatan yang diambil sebaiknya tidak merugikan salah satu pihak dan diharapkan tidak menimbulkan konflik lagi ke depannya. Yang kelima yaitu setelah konflik selesai, lakukanlah evaluasi bersama-sama. Musyawarahkan hal-hal yang bisa menghindari konflik lagi ke depannya. Evaluasi dilakukan bertujuan untuk tidak mengulangi kesalahan atau konflik yang pernah terjadi. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen konflik. Pasti banyak yang bertanya-tanya, apa fungsi dari manajemen konflik? Banyak orang yang belum tahu mengenai manajemen konflik dan bagaimana cara penyelesaian yang tepat. Adapun fungsinya dalam dunia bisnis, yaitu meningkatkan kinerja dan keaktifan karyawan. Dalam manajemen konflik, mengeluarkan pendapat menjadi saran yang tepat bagi para karyawan. Karyawan akan lebih aktif mengemukakan pendapat ketika terjadi konflik. Karyawan dan atasan akan berdiskusi langsung memikirkan solusi yang tepat, dan begitu atasan dapat melihat serta meningkatkan kinerja dan para karyawan. Selanjutnya yaitu mengembangkan kemampuan karyawan. Dengan adanya manajemen konflik, secara tidak langsung akan mengasah kemampuan para karyawan untuk lebih berpikir logis, kreatif, dan rasional. Karyawan akan ikut memikirkan bagaimana menyelesaikan konflik yang sedang terjadi, sehingga kemampuan berpikir karyawan akan mengembangkan dan meningkat karena sering diasah untuk ikut memberikan solusi yang tepat, serta lebih kreatif dalam berpikir, dan tentunya akan meningkatkan skill mereka sebagai karyawan. Selanjutnya yaitu melatih kemampuan penyelesaian konflik. Dalam sebuah perusahaan, konflik pasti akan terjadi. Perusahaan yang pernah mengalami konflik akan lebih berkembang dan maju. Dengan konflik yang terjadi akan membuat sebuah perusahaan terbiasa menyelesaikan dengan solusi yang tepat. Perusahaan akan lebih mampu bertahan karena sudah terbiasa dengan adanya konflik. Yang terakhir yaitu meningkatkan rasa saling menghormati. Dengan manajemen konflik akan ada berbagai pendapat yang muncul. Pendapat berbeda-beda bisa menimbulkan sebuah perpecahan. Namun, itulah tantangannya. Bagaimana kita bisa menghormati pendapat orang lain dan tidak menjatuhkannya. Yang artinya manajemen konflik berguna untuk meningkatkan rasa toleransi antara semua pihak. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konflik dapat terjadi di semua kalangan dan semua aktivitas. Untuk itu muncul manajemen konflik yang berguna untuk mengatasi konflik yang ada. Apalagi dalam dunia bisnis, pertentangan dan perbedaan pendapat sangatlah mungkin. Konflik dapat terjadi dari berbagai faktor, entah dari sumber daya manusianya, sistem di perusahaan tersebut, bahkan ada yang dari atasannya sendiri yang bermasalah. Konflik harus diselesaikan dengan sebuah
dengan semua pihak, yakni antara atasan dan bawahan. Semua pihak harus menyadari kesalahan yang ada serta tidak tunduk akan egonya sendiri-sendiri. Karyawan tidak harus selalu tunduk dengan atasan. Karyawan juga bisa mengukur dan